Nur Jamil ini arisan maaf arisan Jamil yang kita cintai, semoga Allah Ta'ala berikan pahala yang berlimpah ya karena menyongsong hari-hari Dzulhijjah yang akan datang, atau mungkin juga sudah menjelang hari ini ada yang termasuk Dzulhijjah. Maka untuk itu kami selayaknya berpartisipasi menyambutnya dengan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta hingga keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan semoga termasuk kita sekalian yang hidup di zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tentunya kami bacakan usul acara yang akan kita laksanakan di siang sore hari ini. Pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan. Pertama Suratul Bait, yang kedua dari pengurus Kabupaten Cawah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Fatah. Kemudian kajian ini, kemudian penutup pembuka waktu ya. Kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Takmir Masjid Nur Hafiz Sanggano yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Abdul Aziz Abdul Punya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Para bapak, perjuangan adalah mengurus masjid secara suraya dan hormati. Pertama-tama kita bertahan sama-sama pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ihsan ini dan masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu bertaufik hidayah lainnya kepada kita sekalian. Yang dua kali semoga sholat salam kita pada Sabtu Jatuh Sayyidina Muhammad SAW yang bisa berada di akhir perjalanan sahabatnya. Selanjutnya kami bersama mengurus Takmir Masjid Al-Ihsan mengucapkan dan mengucapkan berhukum terima kasih atas kawannya yang mudah-mudahan bapak-bapak semua dan yang datang ini diberi pahala oleh Allah SWT sehingga kita menemukan barokah dan menjalankan siang menjalankan Tuhan untuk berbuat hormat. Dan selanjutnya kami menemukan bahwa saya waktu itu tahun 66 ya atau Al-Islam Bapak dari Bapak Bilal, dan waktu itu kami beli apa itu Konun Al-Islam atau Al-Islam Islam yang saya berikan pada Bapak Ali. Jadi kami nanti berharap semua takut masih itu mengenai Konun Al-Islam dan berharap Al-Islam Islam yang juga baik pendidikan itu lembaga baik bersama. Dan saya dari solidaritasnya mudah-mudahan dalam apa itu mendorong ini kita semua mudah-mudahan berubah melakukan pahala yang berbeda dari Allah SWT sehingga perjuangan berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kemudian kata-kata sambutan dan saya tidak pernah kita berikan bersama semoga bahwa pengawasan berjasa. Sebenarnya yakni pengarah dan pengurus Departemen Pemasidan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Abdul Manakin. Monggo Pak Bapak. Nanti urung dan disambungkan cek dari tiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak dan saya sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini di Ahad pekan ketiga tanggal 17 Mei 2026 tahun miladiah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi untuk kegiatan munadharah rutin. Kita sepakat untuk setiap Ahad pekan ketiga, kecuali kalau yang ditempati minta mundur berbarengan. Kalau jadwal sudah kita cantumkan selama 1 tahun. Jadi kalau tidak ada undangan pun, ya kalau melihat jadwal, tapi insya Allah dari pengurus Pak Ari biasanya sudah menyampaikan woro-woro undangan untuk pelaksanaan kegiatan seperti pada siang hari ini. Sebelumnya kami sampaikan jazakallahu khairan katsira kepada pengurus takmir Masjid Al Ihsan Danyung ingkang sampun nampi pengurus besar Al-Islam Departemen Dakwah dan Kemasjidan untuk melaksanakan munadharah sebagaimana pada siang hari ini. Perlu kauningan pilih PB Al-Islam yang sudah kita ketahui bersama. Jadi sampai hari ini aktivitasnya yang terus berjalan alhamdulillah, yaitu di bagian atau bidang perguruan atau pendidikan. Yang kedua bidang dakwah dan kemasjidan. Ingkang kula jenengan sakmenika terus wontenaken munadharah. Dan alhamdulillah jangkauan untuk dakwah dan kemasjidan ini meneruskan apa yang dulu sudah dirintis oleh para sesepuh lan bini sepuh. Ya, kurang lebih ada sekitar 44 masjid dan mushola yang diwakafkan dalam tanda petik pengelolaan kegiatannya itu ke Departemen Dakwah dan Kemasjidan. Meskipun ada masjid atau mushola yang juga digunakan untuk kegiatan saudara kita yang lain. Namun begitu, di Departemen Dakwah Kemasjidan karena sudah ada jadwal, ya, kita berusaha untuk bisa meratakan. Karena selama ini alhamdulillah kita baru bisa berjalan 1 bulan sekali, meskipun kemarin ada usulan 1 bulan 2 kali
tapi nyatanya sampai hari ini kita belum bisa mewujudkan, karena kita salah sekalipun pelaksanaan ini pada hari Ahad. Barangkali hari Ahad itu hari yang malah libur, tapi kita malah super sibuk memanfaatkan. Kalau dari Kors Mubalik Kota Surakarta yang namanya pun pelaksana tabligh pengajian khutbah Kota Surakarta, dulu disingkat PTAPIKUT, yang mandekani beliau Allah yarham Bapak Kiai Haji Abdani Khomrozi sehat, ya Abdani sehat, itu alhamdulillah bisa istiqomah setiap hari Jumat setelah Jumatan, dan itu sudah berjalan sejak tahun 56 atau 57. Jadi sampai hari ini ya sudah lebih dari 60 tahun, dan alhamdulillah tetap eksis sampai hari ini. Dan beliau ketika itu memberi daftar khatib atau mubalik yang ditugaskan beberapa masjid, diberi nomor induk. Nah, nomor induk itu sampai hari ini baik yang sudah sedo, nomor induknya tetap hidup, jadi tidak digantikan orang lain. Sekarang ini sudah 900-an lebih nomor induknya. Saya juga tercatat di sana. Saya dicatat tahun 1985, itu nomor induk saya sudah 646. Nah, dulu Kiai Solekan MC, Pak Solekan Madun Cahir itu juga mempunyai nomor induk. Beliau termasuk awal, karena ketika itu beliau menjadi anggota tahun 63. Mungkin belum biasa saya tersik dari lain. Jadi nomor induknya masih kecil. Dan dulu awalnya beliau mendirikan mengajak itu, meskipun Kiai Abdani sendiri itu juga masuk di Kemasjidan Al-Islam, tapi waktu itu mungkin sekitar tahun 50-60an itu tidak banyak kegiatan, karena memang waktu itu belum banyak masjid seperti sekarang ini. Tapi atas inisiasi beliau akhirnya menghimpun, yang awal pertama kalinya beliau mempunyai tekad sebagaimana pengikut setianya Nabi Isa, Hawariyin. Jadi Hawariyin itu ada 12 orang pengikut setia Nabi Isa, sehingga ketika itu hanya 12 orang, nomor induk 1 Kiai Abdani sendiri sampai nomor 12. Kalau tidak salah juga dari 12 itu, kalau tidak salah dengar, termasuk Kiai Kiai Alwi itu nomor induk 8. Kemudian termasuk kalau tidak salah, karena catatannya masih ada sekarang di tempat puteranipun, Ustadz Abdullah Tofel Saputro MTA, sebelum berikan MTA tahun 70-an itu sudah masuk di Kors Mubalik Kota Surakarta itu, dan nomornya masih kecil. Dan beliau sendiri ketika mendirikan itu ya didorong oleh temannya, ini menurut ceritanya, temannya podo-podo bakulan batu permata, podo-podo bakulan akeh, podo-podo keturunan Pakistan. Kowe iki bakatmu kuwi pidato, wis rasa dodolan akeh ngene neh wae. Akhirnya berhenti terus mendirikan MTA itu. Mungkin ini cerita yang tidak banyak diketahui oleh orang, karena saya juga mendapatkan sumber beritanya dari teman beliau, namanya Bapak Ashraf. Pak Ashraf itu dulu tetangga saya, sama-sama keturunan Pakistan. Kalau Kiai Abdullah Tofel Saputro itu dulu yang ngopeni adalah Mbah Tofel. Mbah Tofel itu dari Thariqat Naqsabandiyah, ketika datang di Indonesia ngopeni anak-anak yatim. Kemudian salah satunya Ustadz Abdullah Tofel Saputro. Ini cerita Kota Solo dulu Bang. Situasinya mungkin termasuk departemen dakwah agama dan yang sebetulnya sudah cukup lama juga, sejak Kiai Muhammad Bilal, kemudian diteruskan Kiai Mustangidi, kemudian diteruskan Kiai Mujahid, semua sudah almarhum. Kemudian baru
saya diamanai bersama teman-teman untuk melanjutkan kemasjidan ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa terus eksis. Di samping ada kegiatan munadharah yang lain di Kota Surakarta yang tadi saya sampaikan, pelaksanaan publik pengajian khutbah Kota Surakarta. Yang saya ingat sampai hari ini, mungkin nanti kalau ada masukan dari bapak-bapak, satu organisasi seperti Al-Islam, seperti pelaksana tabligh itu yang menghimpun khotib atau mubalik yang ditugaskan untuk khutbah Jumat di beberapa masjid itu, setahu saya kelihatannya tinggal 2 itu Pak, yang di Solo ya Pak. Atau mungkin di kota lain ya kita tidak menemui seperti ini. Ono khotib dihimpun, dikumpulke waktu tertentu dijak munadharah baru ditugaske. Setahu saya di Jogja atau di Semarang kita belum mendapatkan itu juga. Jadi di Solo ini sudah ada organisasi itu bergerak sudah sejak 60 tahun lebih yang lalu. Jadi kita syukuri. Lah, wong dene sakmenika masing-masing masjid kemudian bisa berdiri dan menyelenggarakan Jumatan, ya alhamdulillah. Jadi paling tidak ada as-sabiqun al-awwalun yang dulu mengantarkan beberapa masjid itu yang memang pada waktu tahun 70-an, tahun 60-70-an itu kita mencari khotib itu sulit Pak. Jadi Jumatan masih beberapa masjid yang belum banyak ketika itu. Mungkin kalau dulu ada yang berpendapat, salah seorang ulama Kota Solo, tidak saya sebutkan namanya, sudah Allah yarham, ketika di Baluwarti itu akan diadakan Jumatan di beberapa masjid, beliau protes. Wong masjidnya ning kono sing nggo Jumatan isih cukup kok. Satu di Masjid Agung karena besar, yang kedua di Masjid Suronatan, yang ketiga di Masjid Gambuan. Itu kan masjid keraton itu Pak. Itu masih cukup Pak arep ngedekin Jumatan yang masjid-masjid ning kampung. Beliau termasuk yang tidak setuju. Ini tidak usah saya sebutkan namanya, kemudian kita tahu. Tapi kemudian perkembangan zaman, maka banyaknya sebaran penduduk Islam yang beragama Islam baik di pinggiran Kota Surakarta ataupun di tempat-tempat yang lain, akhirnya menuntut ketika didirikan sebuah masjid, maka masjid itu juga sekaligus digunakan untuk Jumatan. Lah, persoalannya kalau dulu mungkin untuk khotib Jumat dengan persyaratan sebagai seorang yang mampu untuk khutbah Jumat mungkin agak kesulitan. Tapi alhamdulillah dengan munadharah semacam ini, dengan kajian dan taklim, itu akhirnya bisa diselenggarakan Jumatan. Meskipun di sebagian masjid sekarang mungkin masih atau tidak ya. Dulu kalau Jumatan kita di daerah atau di masjid-masjid tertentu itu jeneng khotib niku mau maca khutbah Jumat ngenten iki, mbuh kono ngantuk apa kono ngrungokke, pokoke diwaca dulu nganti teko rampung ngoten. Tasih wonten Pak nggih? Oh, tasih kian. Nggih, pun. Nggih, nah bapak-bapak kita yang sepuh-sepuh itu dulu memang ya begitu Jumatan, dan tidak ada intonasi, variasi apa yang disampaikan, sehingga hanya datar saja. Kadang-kala malah khotbahnya suwe nganti setengah jam sudah ngantuk kabeh, soalnya sing ngekeki kodo barang. Ya itulah, maka perlunya kita untuk berdiskusi kemudian menyampaikan seperti ini untuk saling mengerti. Ikhlasnya ikhlas, alhamdulillah ikhlas. Okay. Sampai ada yang berangkat kebetulan Bani Gembos, ini cerita sendiri Pak, Bani Gembos akhirnya rogoh ngeten iki orang nggawa dit. Akhirnya nggon tambal ban dititipke kacamatane engko. Bareng khotbah bingung. Lah aku kacamataku mata tinggal ning kono tinggo. Ya ada cerita-cerita yang lucu-lucu. Dan ini terserang karena ya saya kan generasi antara generasi sepuh dan generasi sekarang, sehingga mungkin banyak cerita-cerita dulu bapak-bapak kita
yang isi dengan keprihatinan seperti itu luar biasa. Bahkan ada yang lewat ngisi pengajian dalu di satu jembatan di dekat Dr. Unsana. Setelah itu baliknya pun rada wengi, dibedo kali tiang-tiang sing do pinggir dalan iku guk usire diodeni ngoten malah enter sing maca sumungkun ubiyuk. Wis padha karo ya itulah dulu yang sudah pernah terjadi. Bahkan terus terang saya pernah diajak khutbah Jumat oleh orang tua di Masjid Nurul Hidayah. Mriki pundi niku Semanggi. Dulu itu di sebelah barat masjid itu masih jalan, belum ada di aspal, di belakangnya tanggul. Tahun 70-an Pak, saya masih ingat itu. Ketika lewat kendaraan itu, ngoten niku bleduke nganti teko mlebu masjid ya. Dan masjidnya belum tembok seperti ini, masih sesek itu. Ya, sekarang sudah bagus itu dekat tempat masjidnya yang Imam Rawatibnya pengurusnya dulu Kiai Haji Dr. Andes Mukarrabin itu yang ada di pom bensin Semanggi niku itu saya masih ingat itu. Ya ini memang suka dukanya dulu, sehingga apa yang kemudian kita bisa menikmati sekarang itu kan tidak kurang dari perjuangan bapak-bapak dulu yang merintis masjid, yang hanya beberapa masjid dikirimkan khotib dan mubalik itu kemudian sampai bisa berdiri sendiri dan kemudian sampai bisa mengadakan Jumatan sendiri. Dan memang Jumatan akhirnya diperlukan karena memang masyarakat yang berkembang dari kanan kirinya, penduduk semakin banyak, sehingga sampai hari ini barangkali sudah ratusan masjid yang tercatat di kota Surakarta dan sekitarnya, mungkin bahkan ribuan yang digunakan untuk Jumatan, sehingga ada istilah masjid jami. Jadi ada istilah masjid jami. Terus bukan kok masjid bukan jami ya, tidak ya, ada istilah masjid jami, ada masjid yang digunakan untuk Jumatan dan sebagainya. Jadi kita pertemuan hari ini itu insya Allah dan hari-hari yang sudah maupun yang akan mendatang itu akan mengukir sejarah untuk anak cucu kita di waktu mendatang, sehingga pertemuan semacam ini sangat penting. Dan alhamdulillah saya lihat bapak-bapak yang rawuh tetap istiqomah meskipun cukup jauh. Mungkin yang paling jauh itu kalau ketempatan sebelah utara itu ya di Masjid Al-Mustaqim Gempol atau Masjid Taqwa Jetak, itu cukup jauh. Yang paling selatan ada di Masjid Nurul Islam wonten ing Turen, jadi Tawangsari Masjid Selatan. Kemudian yang paling jauh ada di sebelah timur itu Masjid At-Taqwa di daerah Bangsri. Kemudian yang sebelah barat mungkin Masjid Taqwa di Serangan Colomadu, itu yang cukup jauh, sehingga pelaksanaannya meskipun bapak-bapak mungkin perjalanan cukup jauh, tapi alhamdulillah tetap bisa ngerawuhi kegiatan sebagaimana siang hari ini. Kemudian yang kedua kami sampaikan, jadi sampai hari ini dan insya Allah ini nanti sore sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Saya tadi sudah WA-an dengan Pak Kiai Mukarram. Pak Mukarram insya Allah hari ini menunaikan ibadah haji sudah berada di Mekah. Saya tanya, pemerintah Saudi sudah mengumumkan atau belum? Karena untuk wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu jamaah haji mesti menunggu pengumuman dari pemerintah Saudi. Nah, apakah nanti sore waktu setempat itu sudah diumumkan masuk tanggal 1 Dzulhijjah dari pemerintah Saudi? Nah, kalau berarti masuk bersama ya insya Allah nanti wukuf di Arafah tanggal 26 Mei. 26 Mei itu dinten Selasa tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi
ini yang sudah berjalan sejak dulu ya. Tapi kalau ada istihad dari saudara kita yang lain, seandainya bakdo ya melu Mekah no, wong wukufe ning kono, pun monggo, ndak usah nanti rame-rame. Bakdo ini nanti ping pindho no, lah mengko ngisi Idul Adha ne ya nek ngisi Idul Adha didhawuhi khotbah ya aja ping pindho. Seperti kemarin Idul Fitri berbeda itu, kemudian baru khotbah ning kono terus melu khotbah ning kono genti, nanti malah khotbah ping pindho. Ya jangan, kalau memang dimantapkan terus satu ya monggo. Tapi kita insya Allah sudah biasa menerima perbedaan seperti itu. Kalau memang ada yang berpendapat beristihad yang namanya wukuf di Arafah itu ya untuk memperingati haji, ya sudah, beliau mungkin besoknya sudah Idul Adha. Sedangkan kalau kita di sini yang dari kalender Hijriah itu menetapkan tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Rabu tanggal 27 Mei. 27 Mei. Nah, apakah nanti sore perlu ru'yat atau tidak? Kalau melihat tanggalan yang ada sekarang, ini diistiqmalkan bulan Dzulqa'dah itu menjadi 30 hari. Hari ini sudah hari ke-30 bulan Dzulqa'dah, sehingga nanti malam itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi insya Allah hari raya Idul Adha untuk kita itu diperingati pada tanggal 27 Mei 2026. Jadi kalau misalkan bapak-bapak nanti membuat jadwal khotib sholat id, ya sudah diumumkan saja. Jadi mboten sah ragu-ragu. Kecuali kalau di masjid itu harus menunggu pengumuman dari pemerintah Saudi pindah malih nggih monggo. Jadi ya kita dari Al-Islam mungkin tidak menentukan kapan, tapi kita biasa menggunakan kalender yang ada di lokal itu, di tempat kita di sini. Sebab kalau pemerintah Saudi itu mereka punya otoritas sampai hari ini untuk mengumumkan tanggal 1 Dzulhijjah. Yen sewu, kalau ngetikan pun Kiai Ali Darokah dulu ketika kami ngaji, itu memang kadangkala ada hal yang berbeda dengan pendapat pada umumnya. Para jamaah haji sudah ngangen-ngangen, oh berarti 1 Dzulhijjah sok kae. Ternyata oleh pemerintah Saudi diajukan karena ada sebab apa ya Allah alam. Mungkin kalau disampaikan ya sok ya, tapi itu dulu ketika Kiai Ali Darokah, mungkin kalau bapak-bapak pernah ngaji dengan dia masih ingat, ya sok ada kalau malah sok dijokke mergane pas dino semua. Jadi kalau hari Jumat itu kan hari Haji Akbar, tanggal 9 Dzulhijjahnya itu hari Jumat, sehingga kadang-kala malah diajukan atau diandurkan. Ya sudah, itu kita tidak usah ngurusi, itu otoritas pemerintah Saudi. Tapi memang hal itu kadang juga terjadi. Maka dari itu ya kalau kita menggunakan kalender secara umum, kalender Hijriah, ya insya Allah tanggal 10 Dzulhijjahnya itu bertepatan dengan hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Kalau makin monggo bapak-bapak yang nanti sudah siap untuk meragat di masing-masing masjid panjenengan sudah dipersiapkan sejak awal. Kemudian kalau kemarin viral di media sosial pengumuman dari Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu menghimbau kepada para takmir masjid yang mengelola penyembelihan binatang kurban, kon nyetor kening pemerintah terus kon beleh neng kono, ya sudah, kita tidak usah kita tanggapi saja, pun karepe kono. Sebab maunya itu mau dikelola oleh pemerintah. Dan kalau itu terjadi, maka guyub rukun pada jamaah kita tidak akan terjadi. Padahal hari raya kurban itu luar biasa. Semua komponen masyarakat sing sregep neng masjid, sing setengah sregep neng masjid, babar-babar sing jarang neng masjid mesti melu kumpul.
Dan mereka barangkali ya ikut tandang gawe. Wah kuwi nguliti kambing atau sapi, mereka ikut. Nah ini kan kesempatan bagi kita untuk silaturahmi, untuk dakwah, untuk menyampaikan perkorone mungkin kayak pas bodoh tok ya, betul nopo-nopo ya, memang ada saudara kita sebagian seperti itu. Tapi prinsipnya monggo nanti disemarakkan tanggal 10 Dzulhijjah itu benar-benar memang apa itu hari raya yang salah satunya ditunjuk oleh Rasulullah SAW, memang betul-betul hari raya. Bahkan diberikan kesempatan 3 hari setelah itu hari tasyrik, tanggal 11, 12 sampai tanggal 13. Tapi kalau afdolnya monggo kalau memungkinkan bisa diperagat, dipun beleh binatang kurban itu pada tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Kemudian hal yang lain mungkin kami sampaikan, bagaimana cara mengelola hewan yang akan disembelih. Monggo nanti diusahakan antara tempat parkir hewan, kemudian tempat penyembelihan hewan, dan tempat untuk BTT menguliti hewan itu di tempat yang terpisah. Ya, kalau tempatnya sempit bagaimana Pak? Ya paling tidak diusahakan umpama sapi yang akan disembelih diparingi sikep nek digiring tenggen tempat penyembelihan. Pokoknya yang penting itu tetap ada peri kebinatangan. Jadi dan ini saya sampaikan sering. Jadi ketika Komisi 1 DPR dulu pada waktu masih 3 partai, P3, Golkar dan PDI, di pemilu 82, salah seorang anggota dewan dari P3, Ibu Hajah Dr. Anda Aisyah Amini, waktu itu ketua Komisi 1, itu pengen ngecek apa betul daging sapi yang dikirim dari Australia itu memenuhi syarat penyembelihan sesuai dengan syariat. 1, sing beleh kuwi ya wong Islam. 2, carane beleh itu bagaimana? Itu setelah kunjungan ke sana melihat, karena sampai hari ini Pak, Jakarta itu masih butuh berapa ton daging sapi kalau disuplai dari tempat kita itu masih kurang. Itu baru Jakarta. Jadi memang mendatangkan daging-daging sapi dari Australia, karena mereka Australia itu memang peternakannya kan tidak seperti kita. Kalau seorang peternak sapi atau domba itu masih bisa punya ratusan bahkan ribuan ya. Sehingga bagaimana cara memanage binatang korban ini sesuai dengan syar'i. Akhirnya beliau datang ke sana dengan rombongan, dan betul setelah melihat 1, sing jagale menyembelih itu adalah orang Bangladesh dan Pakistan, nah wong Islam. Kemudian yang kedua, penyembelihannya dengan mesin. Jadi boten kados ini langsung dipinggal lekek bener-bener, karena memang jumlahnya banyak. Lah operator mesinnya itu adalah orang Islam. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dijalankan sudah. Kemudian betul-betul memang disembelih. Jadi tidak dikelengerke. Memiliki hati-hati. Ada yang metode penyembelihan itu tidak mau repot, sapi itu ditutup baduke mriki ngangge kejut listrik tegangan tinggi, tek ataupun ledak baru disembelih, itu tidak boleh. Jenenge niku pun mateni dhisik sadurunge disembelih. Maka tetap prosesnya tetap disembelih kalau dari sana. Kemudian bagaimana cara peri kehewanannya itu dia laksanakan. Nah, ini yang penting. Mungkin nanti saya sampaikan ini secara singkat saja, nanti bagaimana operator dari tempat parkir hewan sampai ke tempat penyembelihan ini yang penting, dan tempat pengulitan. Jadi di sana malah tempat kita tidak ada Pak. Ada sapi yang sudah lulut. Jadi dari tempat parkir akan masuk ke tempat penyembelihan yang nanti digantung, ditarik pakai mesin itu. Sudah ada sapi pemandu ngancani. Apa kene dhewe napa enten sapi pemandu mboten enten.
Sapi pemandu itu ngancani nggawa sapi yang akan disembelih itu masuk ke tempat penyembelihan. Kira-kira gen dijak jagongan gen atine penak. Kayak sapi pemandu, setelah sampai di tempat penyembelihan, sapi pemandunya ditarik, kemudian hewan itu nanti diikat kakinya, kemudian ditarik ke atas, kemudian disembelih dengan mesin. Lah operatornya ini adalah orang Islam. Nah, kemudian secara otomatis nguliti dan lain sebagainya mereka bisa laksanakan dengan cara yang cepat dan tetap. Dan nanti bagaimana kita membawa sapi, terutama sapi termasuk nanti minto dari parkiran ke tempat penyembelihan. Nah ini ya harus dibawa, tidak usah dipaksa, dibuaret-buaret, dilus-lus. Nek perlu manjak jagongan pi sapi kowe arep tak beleh mergo iki bodoh. Teman bener napa? Sebab mereka pun kontak komunikasi apabila kita bisa ngomong dengan baik. Insyaallah. Napa ngertos bahasane Pak pun insyaallah Pak bodoh niku akeh malaikat nggih meluntungaken nanti. Jadi digampilke. Nah, setelah itu kalau memang tempat ini nanti terbuka dan bisa melihat ya salah satu metode cara yang dilaksanakan oleh teman-teman kita sekarang man goleke sikep nggon mripate mriki. Di napa jenenge? Di sikep ngenten dikai masker mripat nih Pak, bukan masker mriki, masker mripat. Setelah itu dituntut ke tempat penyembelihan itu. Setelah itu baru dibuka. Tetapi jangan sampai kelihatan dari sapi yang masih ada di parkiran. Nah, ini kan upaya kita. Setelah itu ditajamkan pisone. Kalau ngusulke pisau itu jangan 1 2 yang perlu serep 10 nopo 20 nopo. Tetapi ada spesialis orang yang ngasah pisau. Ini penting Pak. Jadi aja nganti ngo pisone digadi nggo sapi telu kepapat ngotot-ngotot ora. Jebule nanti dioper pakai pisau yang baru. Ada spesialis karena itu satu tim. Saya yakin nanti bapak-bapak membuat organisasi meragat sapi dan kemudian sampai selesai itu kan ada bagian ini bagiannya sakit diatur Pak ketuane sapa iki sing bagian meteli balung sebarin motong syukur nganggo srekel diko sret cepet banget serasa dipecel-pecel. Kemudian nanti bagian menyembelih siapa sing bagian ngasah pisau disediakan tempat. Jadi bagian ngasah pisau itu dicarikan yang sudah profesional, memang ahli ngasah pisau. Nah, itu saya kira nanti kalau diatur dengan manajemen yang bagus, saat durunge dhuwur pun rampung. Nanti pun mboten sah ke rampung. Dhuwur niku kadang pun diterke pun rampung. Sebab ada beberapa masjid itu saya pantau kemarin saya menyampaikan pada saya itu ben kula batasi 5 tok Pak. Lah kok ora gelem napa liyane bola boten lah. Mungkin nek luwih saka niku tenagane mboten enten. Nah, itu kan kok jane karepe wong titip korban gabungan ning kono entuk sapi 6 atau 7 tapi di satu masjid hanya membatasi 5. Pun monggo. Tapi kalau nanti di manage yang baik insyaallah panjenengan semuanya bisa cancut talwiyondo sehingga bisa selesai sebelum sholat zuhur. Kemudian setelah itu dikuliti. Nah, ini di daerah Pak ya. Saya yakin bapak-bapak banyak yang dari daerah tapi tidak bukan dari kota. Dari daerah itu yuk jak tanda gawe konkuliti ngoten cepet banget bareng-bareng. Nah ini monggo nanti bisa menggerakkan dari takmir masjid penjar piyambak-piyambak dikelola dengan baik, dimanage dengan baik sehingga betul-betul hewan kurban itu bisa dinikmati bersama-sama. Wong dene mengke ajeng dimasak bareng, sebagian didahar sarang-sarang nggih monggo. Kalau misalkan nanti sebagian dibagikan nggih monggo. Dan lain sebagainya. Jadi saya tidak akan mendetailkan persoalan ini, mungkin nanti sedikit biar disampaikan Ustaz Muhajir karena beliau sudah rawuh dan nanti mungkin waktunya mungkin banyak nanti tanya jawab kaitannya dengan 9 kurban karena ini meskipun nanti baca ini dulu, monggo nanti kalau ada yang akan menyampaikan dipersilahkan. Jadi sampai sebelum asarnya jam berapa ini? Jam 3 kurang sedikit nggih. Nggih. Nggih, pun monggo mangke kasih setengah kali lah. Makaten dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang
lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan bapak-bapak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul untuk thalabul ilmi dan sekaligus silaturahim di antara kita. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan semoga dengan istiqomah ini mudah-mudahan kita diganjar dimasukkan ke dalam jannah-Nya. Bapak yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah sampai halaman pinten nggih? Halaman 58 atas 62 tahun. Oke. Baik dulu. Baik, halaman 58 hadis 62 kemarin sudah sampai di baris paling bawah ya. Wali Ahmada, dan milik Imam Ahmad di kitab Musnad Ahmad ya. Iyakum wa dzanna, jagalah, jauhilah oleh kalian persangkaan. Fa'innahu, karena persangkaan itu akdzabul hadis, paling dustanya hadis, paling dustanya cerita. Wala tahassasu, dan jangan kalian memata-matai. Memata-matai itu apa? Nginjen itu loh. Wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tahasadu, dan jangan saling dengki, saling iri. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah. Wala tanafasu, dan jangan saling tanafus, saling mendengki. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakang. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallahi, hamba Allah, ikhwanan, bersaudara. Kama, sebagaimana amarakumullah, Allah telah memerintahkan pada kalian. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, li Ahmada, milik Imam Ahmad, kunu, jadilah kalian ibadallah, hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Wala la ta'adau, jangan saling bermusuhan. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, saling marah. Saddidu, luruslah ya, berlaku lurus. Wa qaribu, dan saling mendekat. Wa absyiru, dan gembirakanlah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, li Ahmada, juga milik Imam Ahmad, la taqatu, jangan kalian saling memotong.
Nah, memotong ini silaturahim ya, memotong hubungan. Nah, ini pesan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga hubungan di antara kita sesama umat Islam. Sedemikian rincinya atau detailnya di sini ya. Nabi berpesan agar dijaga hubungan baik, hubungan kekerabatan, silaturahim, persaudaraan, ukhuwah ya, di antara umat Islam. Sehingga kalau hadis itu juga ada ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman kalian sampai mencintai saudaranya seperti atau bagaikan mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi betul-betul kita diperintah untuk menjaga perasaan, hati, kehormatan dari saudara-saudara kita. Sehingga dalam hal ini kita harus menjaga baik omongan, ucapan, ataupun sikap, ataupun tindakan, bahkan sampai dalam hati ya. Hati pun juga harus bersih, juga dijauhkan dari prasangka tadi, dzon, prasangka. Lebih mengedepankan husnudzon ya, berbaik sangka. Kalau ada hal-hal yang dirasa aneh atau ganjil, mencurigakan, itu diarahkan dulu kepada husnudzon dulu ya. Jadi diarahkan kepada kemungkinan bahwa saudara kita itu sebenarnya tidak sengaja dalam melakukan sesuatu keburukan, tapi mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dia berlaku yang kita anggap sebagai aneh atau ganjil tadi misalnya seperti itu. Sebelum betul-betul tabayun. Nah, ini juga menjadi cermin kualitas ya, kualitas dari jiwa kita, kualitas dari keimanan kita. Semakin bersih hati seseorang, jiwa seseorang, maka semakin lebih banyak memberikan husnudzon kepada orang lain. Nah, jangan sedikit-sedikit curiga. Nah, itu terhadap saudara seiman, saudara semuslim, seagama. Sebaliknya juga ketika dengan musuh-musuh umat Islam, itu kan kita diperintahkan untuk berhati-hati terhadap mereka, sehingga jangan sampai terbalik, malah terhadap sesama saudara muslim sering mencurigai, sering berpikiran negatif, tapi kepada orang-orang non muslim malah lebih permisif ya, lebih mudah memaafkan seolah-olah begitu. Nah, seharusnya kan terhadap sesama muslim itu lebih banyak memaafkan ya, lebih besar untuk memaafkan ketika ada hal yang dirasa kurang pas. Di samping itu juga, di samping lebih banyak memaafkan, mungkin juga ada saudara-saudara kita yang tingkat keimanannya kan beda-beda. Jadi mungkin ada masyarakat awam, ya, masyarakat awam yang masih perlu dibimbing, ya, masih perlu dididik untuk atau diajak untuk menjalani Islam lebih konsisten. Nah, itu kadang-kadang ada banyak kekurangan ya, kelemahan. Namanya masyarakat awam ya. Ada isu-isu itu lebih mudah menerima tanpa menyaring. Nah, itu juga bagian dari tugas kita sebagai katakanlah
seorang muslim yang sudah lama ngaji ya, sudah lama menjalani majelis taklim, tentunya seharusnya lebih bisa membawa diri untuk itu tadi, mengedukasi masyarakat ya, mengedukasi muslimin yang masih awam, sehingga tidak mudah untuk menerima isu-isu begitu saja, membenarkan sesuatu yang belum tentu benar terhadap berita terhadap saudara seiman. Nah, ini yang paling susah ini, ketika sudah sama-sama dikenal sebagai tokoh agama tapi berbeda pendapat ya itu. Contohnya masalah Iran ini ya, Syiah karena dianggap sebagai Syiah, apakah itu perang dengan Israel itu kita memberikan dukungan atau tidak. Nah itu kan sudah sama levelnya tokoh-tokoh bidang agama, tapi ternyata berbeda sehingga terjadi polarisasi di kalangan muslimin. Maka ya kita perlu kembali kepada seruan dari Al-Quran dan dari Sunnah, di mana dari Al-Quran dan hadis itu menunjukkan bagaimana kita harus bisa saling menghargai, sehingga jangan sampai malah berpecah belah. Seperti di dalam surat Ar-Rum ya, ayat 30 sampai 33 ini. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi kayak orang-orang musyrik itu. Alladzina farraqu dinahum syi'an, di mana mereka justru memecah belah agama ini sehingga jadi bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, lalu bangga terhadap golongannya. Sementara di surat yang lain juga ada disebutkan huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah itu menamakan kalian muslimun, orang-orang Islam, muslim, dari sebelum zaman Nabi Muhammad SAW maupun setelahnya, maupun sampai akhir zaman. Itu sebutan yang disematkan untuk kita itu oleh Allah itu adalah muslimin, orang-orang Islam. Tapi kalau kita menambahin dengan label-label lain, nanti terjerumusnya seperti di surat Ar-Rum ayat 32 tadi ya, di mana kullu hizbin bima ladaihim farihun, bangga terhadap kelompoknya. Kalau ditambahi embel-embelnya Islam sejati, Islam murni, Islam ini dan itu, padahal Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Sehingga jangan sampai kita terlarut dalam pecah-pecah itu, dalam pemecahan, pembelahan umat itu. Kita kembali lagi ke sebutan awal, yaitu muslimin. Kalau di ayat yang lain juga ishadu bi anna muslimin, ishadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami ini orang-orang muslim. Berarti kalau misalnya boleh berbangga gitu ya, ya bolehnya berbangga sebagai umat Islam ini ya, bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang muslim. Begitu juga di dalam ayat yang lain juga disebutkan sesungguhnya Allah itu menjadikan kalian itu ummatan wasaton, umat wasaton. Wasaton itu ada yang mengartikan adil, ada yang mengartikan tengah-tengah. Nah, kalau dalam kitab-kitab tafsir banyak dijelaskan di situ, yaitu yang adil dalam arti menjadi saksi ya, menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Menjadi saksi di situ untuk memberi penilaian secara adil.
sehingga tidak memberikan penilaian-penilaian yang salah, meskipun itu baik muslimin sendiri maupun di luar umat Islam maupun non muslim. Sehingga Nabi selalu juga memperlakukan orang-orang kafir itu juga berdasarkan bagaimana tindakan respon mereka terhadap umat Islam ya, terhadap keadilan, sehingga Nabi selalu adil menilai mereka. Misalnya dalam soal Fathu Mekah itu terjadinya kan ada aliansi ya, ada kerjasama umat orang-orang Quraisy itu dengan Bani Bakr, sedangkan umat Islam itu kerjasama aliansi dengan Bani Khuza'ah. Ini orang musyrik juga ini ya, Bani Khuza'ah. Tapi orang-orang Quraisy bersama Bani Bakr menyalahi, merusak perjanjian, membunuh di desa Bani Khuza'ah sehingga sekitar 10 orang terbunuh. Nah, ketika itulah kemudian Nabi memutuskan bahwa perjanjian sudah mereka rusak, akhirnya terjadi Fathu Mekah. Nah, di situ bagaimana Nabi memberikan perlakuan berbeda, sama-sama orang musyrik ya. Yang satu berbuat curang, mengkhianati perjanjian, yang satunya tidak. Nah, akhirnya yang dibela walaupun Bani Khuza'ah juga musyrik ya, yang dibela Bani Khuza'ah ini. Nah, itu contohnya seperti itu. Sehingga kita tidak bisa hanya melihat wah itu kafir, itu non muslim. Itu tetap kita harus berlaku umatan wasaton, menilai secara adil ya. Kalau memang perbuatannya curang, jahat, zalim, bahkan mungkin menindas ya, seperti Israel misalnya, ya kita juga harus menilai secara adil bahwa dia patut dipersalahkan. Sedangkan yang lainnya yang tidak seperti itu, ya kita harus memberikan penilaian yang objektif, yang adil. Nah, jadi itu masalah kekinian ya, temporer, kontemporer, di mana kita harus seringkali menghadapi masalah-masalah yang mau tidak mau kita harus cermat menilai keadaan itu sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum kita memberikan penilaian-penilaian kepada umat lain misalnya seperti tadi ya, di kalangan internal sendiri, di kalangan umat Islam ini ukhuwahnya harus kokoh ya. Makanya di sini dasarnya adalah hadis-hadis ini tadi. Kita sesama umat Islam supaya tidak mudah dipecah belah, seharusnya mengedepankan ini ya. Tidak suudzon, tidak mudah berprasangka, tidak saling memata-matai atau mencari-cari aib ya. Saling mendengki, saling membelakang dan lain sebagainya. Itu dimulai dari yang kecil-kecil di antara sesama saudara muslim, di antara tetangga, di antara kerabat. Nah, maka dari satuan-satuan kecil ini nanti kalau itu sudah kuat, maka umat Islam secara keseluruhan bisa lebih kuat. Tetapi ujian Allah memang seperti itu ya. Kan dulu Nabi pernah berdoa, dari 3 doa yang dimintakan oleh Nabi itu satu tidak dipenuhi ya. Itu adalah perpecahan di antara umat Islam. Nah, itu sebagai ujian ya. Ujian akhirnya terjadi perpecahan. Tapi walaupun
ini sebuah konsekuensi yang harus dijalani, sebagai sebuah takdir yang harus dijalani, bukan berarti kita kemudian malah tidak mau berusaha memperbaiki keadaan. Ujian itu diadakan justru untuk salah satunya menguji kita apakah kita masih mau untuk berusaha memperbaiki persatuan di antara umat Islam atau tidak. Nah, justru situ betapa berbahagianya orang-orang yang tidak terlarut-larut dengan saling menjelekkan tadi ya, saling merendahkan, saling menghujat. Masalah-masalah seperti itu sebaiknya kita hindari, justru lebih mengedepankan persatuan tadi. Memang itu sebuah konsekuensi bahwa umat Islam ada perbedaan-perbedaan ya. Jangankan lagi di zaman sekarang, di zaman sahabat pun kadang-kadang terjadi seperti itu. Tetapi betapa bagaimana Nabi selalu berusaha menyatukan ya. Justru bagaimana dengan arif bijaksana berusaha mendamaikan, selalu mendamaikan. Baik, ini mungkin ada yang mau ditanyakan dari hadis ini. Kalau Ini kan kayaknya kan perguruan pengasuh pondok mati deh Pak. Itu kan kita juga mengontrol bahwasanya tidak setiap pondok pesantren itu seperti itu. Karena jadi masyarakat kan terus sekarang pondok ya paling dulu itu adalah kayak kekerasan seksual ya, kekerasan fisik. Yang pertamanya kedua itu pelariannya itu ternyata tempat-tempat yang dianggap keramat. Masih banyak orang Islam yang suka seperti itu, mendatangi tempat-tempat yang di sana itu dianggap tempat saling ya, saling tempat itu PR kita bersama saling mengingatkan pada jemaah pada teman-teman kita. baik, ini tadi ya satu fenomena yang terjadi. Mungkin saya perlu menambahkan tentang bagaimana cara berpikir kita yang lebih global apa? Jadi tidak sekedar di regional sektor-sektor, tapi lebih ke atas itu kita melihat ada ternyata pertempuran beberapa pihak sebenarnya. Jadi begini, itu ada kasus yang sebenarnya murni bahwa dia kejahatan seorang kiai gadungan, itulah saya nyebutnya ya, kiai gadungan, karena memang tidak pantas untuk disebut kiai ya. Nah, itu terjadi secara alami, tapi ini bisa langsung disambar oleh kekuatan yang tidak suka terhadap Islam, dijadikan sebagai media untuk menjatuhkan Islam. Caranya itu tadi. Nah, maka itu yang repot ya, bahwa kita harus menghadapi itu. Oleh karena itu ada setidaknya dua usaha atau dua counter yang harus dilakukan. Yang pertama, ya mau tidak mau pondok-pondok pesantren yang memang betul-betul didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah ya, itu harus bisa membuktikan bahwa di pondoknya memang tidak seperti itu ya. Dan itu bisa dirasakan oleh santri dan wali santrinya, dan bisa gedok tular pada masyarakatnya. Maka kekuatan utamanya kan itu, sehingga nanti ada terjadi lagi relatif yang sudah paham, sudah mengetahui tentang pondok pesantren, insya Allah tidak akan terpengaruh. Ibaratnya itu hanya oknum-oknum saja. Seperti kalau lembaga, suatu institusi, oknumnya yang berbuat salah, maka orang yang paham mesti itu oknum kan. Nah, kecuali kalau ternyata yang
disebut oknum itu malah mayoritas, lah itu masalah itu. Tapi kali ini enggak, kalau pondok pesantren kita masih yakini bahwa itu hanya oknum saja, nanti mungkin juga suatu saat muncul lagi. Nah, pertama yang harus kita lakukan bahwa memang di pondok-pondok kita itu harusnya memang tidak seperti itu. Jadi betul-betul berasaskan moral yang diajarkan pada anak didik kita, pada santri kita sesuai dengan adab akhlak Islam. Kemudian yang kedua, ini yang usaha yang lebih strategis politis ya, bahwa ada kekuatan-kekuatan yang sebenarnya saat ini merasa terancam oleh mulai maraknya umat Islam, mulai banyaknya kesadaran umat Islam. Termasuk misalnya banyak masyarakat yang sekarang lebih tertarik menyekolahkan anaknya setidaknya itu di sekolah-sekolah Islam. Atau misalnya negeri pun yang lebih favorit sekarang yang agama, yang MTSN, IMAN, itu kan di seperti Solo ini kan, wah itu kan jadi favorit malah sekarang. Nah, jadi ada satu tren di mana masyarakat lebih banyak percaya kepada yang ke arah agama. Nah, ini mengkhawatirkan, merisaukan pihak-pihak yang tidak suka Islam. Nah, di situ ada setidaknya saya bisa sebut dua kelompok ya. Kelompok pertama yang mereka itu sekuler liberal yang nanti ujung-ujungnya itu pengennya itu menghalalkan hubungan sama sejenis itu apa namanya, gay dan sebagainya gitu, LGBT. Itu kalau ada masalah muncul yang terkena pada santri kayak gitu atau pada pesantren, itu bermunculan akun-akun di medsos yang menjadikan sasaran empuk, itu digoreng berhari-hari. Kalau dulu sempat masuk ke TV juga, tapi TV langsung bisa, justru reaksi umat Islam sangat keras itu TV apa dulu. Kalau ini TV sudah agak berani mungkin ya, tapi akun-akun medsos itu sudah, yang terutama anak-anak muda itu, istilah kalau saya istilahnya itu wis sak geleme dhewe memberikan penilaian itu bahwa kiai itu seperti ini, bahwa pesantren itu seperti ini. Itu kekuatan pertama. Kekuatan kedua yang merasa terancam maraknya kesadaran kepada agama Islam ini adalah tadi yang latar belakangnya itu kejawen tadi. Ini sudah mulai bahwa kegelisahan mereka, sehingga sering mereka kemudian terus membawa-bawa istilah Nusantara untuk dibenturkan pada yang berbau Islam. Konsep mereka itu begini, bahwa terbukti bahwa ajaran-ajaran dari luar itu bisa dari Islam, dari Arab, dan bisa dari Eropa, yaitu penjajahan, imperialisme, kolonialisme dulu. Jadi mereka mengecam Islam yang datang kemudian justru banyak menimbulkan perang, dan juga orang Barat yang membawa glory gospel itu apa? 3G ya, 3G itu. Nah itu imperialisme itu ya. Nah itu mereka serang dengan konsep-konsep bahwa yang terbaik adalah ajaran Jawa ini untuk kita, seolah-olah begitu. Nah nanti mereka membawanya itu ke arah ajaran-ajaran kejawen, dan seolah-olah bahwa ajaran Islam ataupun Kristen atau yang lain itu tidak cocok untuk negara kita. Intinya adalah seperti itu. Nah sehingga kemarin ada istilah-istilah bugal nasab dan sebagainya, itu kan sebenarnya itu perbenturan itu. Dan rupanya itu yang kekuatan kedua ini itu sebenarnya juga didukung jenderal-jenderal aktif rezim kemarin ya.
ini agak surut, tapi rezim kemarin, rezim Jokowi itu, ini mereka karena Jokowi juga pandangannya seperti, tapi alhamdulillah ini tidak agak terhenti ya kekuatan mereka, karena ternyata tidak sebebas dulu. Nah itu, jadi ini mungkin pandangan bagi kita, setidaknya ya untuk wawasan kita. Ya betul tadi bahwa PR kita adalah bagaimana tetap mengawal masyarakat awam ya, agar mereka tetap lebih meningkatkan lagi kecintaan mereka terhadap agama ini, menjalankan syariat Islam. Salah satunya ya, salah satu upaya yang strategis itu dengan adanya banyak masjid-masjid yang didirikan. Nah itu menjadi pos-pos untuk penyebaran Islam, mulai dari TPA itu tadi ya, TPA dan seterusnya. Setidaknya ada itu lebih bisa meredam adanya kemaksiatan. Kalau misalnya sebuah masyarakat itu jauh dari masjid-masjid, mungkin ada masjid 1-2 saja, tapi kebetulan juga yang diajarkan malah lebih banyak ke bid'ah-bid'ah, itu maka kita bisa lihat gejala di masyarakat yang muncul. Mungkin ada anak-anak mudanya itu muncul geng motor, gitu. Tawuran antar kampung. Terus kalau mulai malam tuh diisi dengan genjreng-genjreng gitu. Nah itu biasanya kita sudah bisa menerka, oh ini jauh ini dari masjid yang ada pun tidak efektif. Nah, maka kita sebagai takmir masjid ya di tempat kita masing-masing, di sini kita bisa melihat peran penting dari masjid itu sendiri. Ya ini sebagai agen penyebaran atau penguatan akidah umat Islam. Saya kira itu mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Hadis 63. An Abi Suraihin Al-Adawi radhiyallahu anhu qala berkata, Sami'at telah mendengar udhunaya, dua telingaku ini, wa absarat dan telah melihat, ainaya, dua mataku ini, hina ketika takallaman nabiyu, Nabi berbicara sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau bersabda, mangkana, barang siapa yu'minu, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah memuliakan jarahu, tetangganya. Wa mangkana, dan barang siapa yu'minu, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah memuliakan dhaifahu, tamunya, jaizatahu. Jaizah itu kan pemberian istimewa ya, jamuan istimewa, jamuan khusus. Qala, berkata sahabat ya, Abi Suraih tadi, wa ma jaizatu, dan apa itu jamuan istimewa itu ya Rasulullah, bagaimana itu? Qala, Nabi menjawab, yaumun wa lailatun, satu hari satu malam. Jadi satu hari satu malam itu ada jamuan yang lebih istimewa. Wadiyafatu, sedangkan hak tamu ya, hak tamu itu salah satu ayamin, 3 hari. Nah jadi hak tamu kan 3 hari. Nah yang satu hari satu malam itu orang yang beriman tadi ya, hendaklah memberikan jamuan yang lebih istimewa. Sedangkan hari kedua dan ketiga biasa saja. Fama kana wara'a dzalika, maka apa yang di belakang itu,
maksudnya setelah itu, setelah 3 hari ya, fahuwa sodakotun, maka dia menjadi sodakoh alaihi atasnya. Wa man kana yu'minu billahi, dan barang siapa yang beriman pada Allah wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fal yakul, maka hendaklah mengatakan khairon, kebaikan, au atau liyasmut, hendaklah diam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, wa diyafatu, sedangkan hak tamu itu salah satu ayamin 3 hari. Fama ba'da, maka apa yang sesudah zalika yang dunia itu fa huwa shadaqatun, maka dia bernilai sedekah. Wala yahilu lahu, dan tidak halal baginya ayasfiya indahu, untuk tinggal padanya, hatta sehingga yukhrijahu, dia mengeluarkannya. Nah, jadi kalau tuan rumah itu sudah mempersilahkan untuk pulang setelah 3 hari, kalau dia memaksakan diri itu tidak halal ya, karena hak tamu hanya 3 hari. Nah, ini aturan dalam Islam. Yang pertama memuliakan tetangga, kemudian yang kedua memuliakan tamu. Nah, ini adalah adab akhlak Islam yang luar biasa. Bahkan memuliakan tamu itu ada rinciannya juga ya. Yang 3 hari tadi hendaklah diupayakan sehari semalam itu agak istimewa ya. Nah, ini sunnah yang luar biasa. Sehingga kalau yang saya tahu juga itu ya, kalau di pondok-pondok pesantren lama itu ya, kiai-kiainya itu biasanya kalau ada tamu itu pokoknya disuruh makan kenyang dulu. Nah, itu tradisi para kiai dulu itu seperti itu. Apapun nanti urusannya udah pokoknya diberi jamuan makan enak dulu bagi yang mampu ya. Nah, ini sebuah tradisi atau sunnah yang diajarkan dalam Islam untuk memuliakan tamu. Sedangkan untuk tetangga nanti juga akan ada sendiri kelebihannya, bagaimana memperlakukan tetangga sedemikian rupa sampai-sampai Nabi mengira Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli warisnya. Dari hadis ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kita tinggal berapa hadis? Oh, masih banyak. Kalau tamunya nggak tahu. Ya, kalau tamunya belum paham masalah ini ya, setelah itu berarti kesempatan baik, kesempatan terbuka lebar untuk bapak-bapak menyampaikan ini ya, sering menyampaikan di podium ya, atau di kultum atau di ceramah, sehingga bisa lebih tersebar luas tentang masalah ini. Bagaimana memuliakan tamu, atau sebaliknya bagaimana tamu bersikap. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke. Apa hasilnya juga berlaku untuk family keluarga? Ya. Family bahkan ada toh di surat An-Nur ya, di surat An-Nur itu bagi kerabat kalian itu maka tidak mengapa untuk makan di rumah kalian. Misalnya harinya itu loh, apakah juga terbatas 3 malam itu, atau misalnya kalau ini kan kadang-kadang lebih itu, kadang-kadang ya, lebih dari 3 malam gitu. Nah ya, itu di situ nggak ada batasnya kayak yang di surat An-Nur itu. Beda berarti ya? Iya. Kalau ini beda. Di surat Surat 2, apalagi surat 2. Iya. Itu kan tidak mengapa kerabatmu makan Sama-sama di rumahmu dan seterusnya. Ya. Jadi intinya kalau untuk family itu lebih dari 3 malam halal ya. Iya. Boleh. Boleh. Ya.
Ya. nggak perlu punya ilmu. Ya. Kalau ini tamu ya, orang lain. Yang lain ya. Ya. Walaupun begitu tetap ada ya untuk saling menjaga rasa. Ya. Ya. Tidak kok pes dulu dewe terus sak geleme dewe ya juga enggak. Ingat sesasi. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu hadis 64. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru tidak melihat ila suwarikum kepada rupa kalian. Rupa bisa ya, bentuk juga bisa. Wa amwalikum dan harta kalian. Walakin akan tetapi yang dulu melihat ila qulubikum kepada hati kalian, wa amalikum dan amal-amal kalian. Nah, jadi Allah tidak memandang bentuk, rupa, wajah, tapi kepada hati. Jadi kemuliaan itu didasarkan pada kebaikan hati dan juga kepada amal. Wafi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru tidak melihat ila jasadikum kepada jasad-jasad kalian, badan-badan kalian, tubuh kalian. Wala, dan tidak pula ila suwarikum kepada rupa kalian, wajah kalian, rupa, kegantengan, kecantikan. Walakin akan tetapi yang dulu melihat ila qulubikum pada hati kalian. Wa asyara, dan beliau berisyarat bi asabihi dengan jari-jarinya ila sodrihi ke dadanya. Jadi waktu bersabda yang dulu ila qulubikum pada hati kalian, itu sambil jarinya berisyarat di dada ya. Wali Ahmad, dan milik Imam Ahmad, walakin akan tetapi innama sunya tiada lain yang dulu Allah melihat ila qulubikum kepada hati kalian, wa a'malikum dan amal-amal kalian. Maka kesimpulan kita juga begitu. Kita memandang orang itu, memuliakan orang itu tidak berdasarkan jasad, wajah, atau harta ya, tidak berdasarkan itu, harta benda, kekayaan. Kalau bisa diteruskan itu berarti juga jabatan, pangkat kan, karena itu tadi amwalikum tadi ya, kedudukan, status, bukan itu kemuliaan. Memandang kemuliaan seseorang itu dilihat dari hati dan amal. Nah mestinya seperti itu. Walaupun tidak kok kita terus ngadepi orang kaya raya, pejabat, terus ya semena-mena menilai ya. Nah, itu ya tidak begitu. Tapi maksudnya di sini bahwa kita lebih memuliakan orang yang dilihat dari segi hatinya dan amalnya, tidak memandang kaya miskinnya. Kaya tapi hatinya baik, amalnya baik, ya kita muliakan ya. Walaupun miskin tapi sombong, nah itu juga berarti orang itu rendah ya, di hadapan Allah rendah. Itu sebagaimana juga kisah Qarun ya. Qarun itu mengeluarkan seluruh harta bendanya untuk dipamerkan ya, dalam sebuah karnaval. Wah, ini terlihat hartanya untuk biar orang-orang tahu. Nah di situ kan ternyata dalam ayat itu bagaimana Allah kemudian menenggelamkan, dan ada nasihat-nasihat dari orang-orang yang baik, yang berilmu, yang mengatakan bahwa apa yang ada di hadapan Allah itu lebih baik. Dalam soal zuhud juga begitu ya. Definisi zuhud, Rasulullah SAW pernah menyabdakan bahwa zuhud itu bukan dalam hal kalian meninggalkan
harta benda, bukan sekedar itu. Zuhud itu bukan meninggalkan harta, bukan. Tapi zuhud itu adalah bagaimana kamu memandang yang di tanganmu, yang sedang ada di genggamanmu itu tidak lebih penting, tidak lebih bisa diandalkan, diharapkan dari apa yang ada di hadapan Allah, apa yang ada pada Allah. Jadi itu zuhud. Artinya apa? Kita lebih mengharapkan yang ada pada Allah. Kita lebih pencut, lebih mencintai apa yang ada pada Allah, bukan apa yang kita pegang. Artinya apa? Walaupun mungkin seseorang memiliki kekayaan, tapi tidak didikte oleh kekayaan itu. Jadi tidak menuruti kekayaannya, tapi kekayaan itu justru untuk sesuai kebutuhannya saja. Contoh nih ya, contoh ada seseorang punya koleksi mobil-mobil banyak. Koleksi mobil banyak, kegunaannya apa? Ya mungkin gantian sebulan sekali ganti mobil ini, mobil ini, mobil ini. Nah itu jauh dari zuhud. Tapi seseorang yang kaya mencukupkan kebutuhannya aja. Oh, butuhku mau siji tok, beli satu. Tiba-tiba ada orang mau dakwah sangat membutuhkan kendaraan, oh ya sudah belikan lagi aja, belinya tapi tidak untuk dirinya ya, untuk dakwah. Terus ada lagi, wah ternyata ini kita butuh ambulan, ya sudah beli aja, karena dia kaya. Jadi belinya banyak itu bukan untuk koleksi, bukan untuk biar kesana kemari gonta ganti mobil, bukan seperti itu. Nah itu zuhud. Orang kaya yang zuhud seperti itu. Dia tidak lebih mementingkan yang ada di tangannya itu dibandingkan yang diharapkan nanti dari Allah. Itu istilah zuhud seperti itu. Nah jadi ini Allah memandang pada amalnya, kepada hatinya itu tadi. Baik, dari hadis 64 ini ada yang mau ditanyakan? Zuhud itu menyingkiri dunia. Zuhud itu bukan menyingkiri dunia, tapi tidak membutuhkan kecuali sesuai kebutuhannya saja, sesuai keperluannya. Jadi mungkin memanfaatkan dunia, tapi memanfaatkan untuk kebaikan, memanfaatkan untuk mendapatkan pahala, memanfaatkan untuk mencari ridho Allah. Dia mungkin malah bisa karena diberi kemampuan oleh Allah, talenta dalam soal mencari finansial saya. Nah, dia gunakan untuk li'ilali kalimatillah. Wah, itu bisnis kayak gitu tuh bisa untung dari situ banyak, belum ada atau baru sedikit orang tahu. Terus diterobos itu. Tapi tujuannya kalau nanti dapat kekayaan di situ, li'ilali kalimatillah. Dia gunakannya itu untuk fisabilillah, tidak untuk memperkaya diri. Nah, jadi itu ya seperti itu. Tidak kok menyingkiri dunia, tidak. Ya, misalnya Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan itu kan dia sangat punya talenta untuk sumber-sumber keuangan itu di situ bisa gitu. Nah, tapi digunakan untuk perjuangan ini. Karena bagaimanapun juga perjuangan dakwah li kalimatillah ini juga membutuhkan dana, misalnya seperti itu. Nah, kalau dia mampu ya gunakan saja itu ilmunya, kemampuannya itu, tapi niatannya dan prakteknya juga li kalimatillah. Sekarang modelnya bagaimana orang yang tidak mampu tapi zuhud. Nah itu sudah klop saja ya, berarti ketidakmampuannya itu, kefakirannya itu tidak menyebabkan hatinya nelongso. Jadi tidak bisa beli itu, hatinya tetap ayam, tentrem. Oh ya sudah, berarti Allah belum mengizinkan. Nah itu zuhudnya orang tidak mampu itu sendiri. Serba dalam hati itu legowo ya, qanaah. Nah, qanaah bisa menerima
takdir Allah untuk dirinya. Ya, perwira juga. Baik, ada lagi? Kita lanjutkan hadis 65 ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa ghibah itu? Qalu, mereka berkata, para sahabat ya, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, zikruka akhaka, penyebutanmu terhadap saudaramu, bima yakrohu, dengan apa yang dia benci. Jadi kamu menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu. Kila, dikatakan, ditanyakan, apa ra'aita, apa pendapatmu, ingkana, jika adalah fi akhi, dalam soal saudaraku itu, ma'akulu, memang benar apa yang aku katakan. Nah itu padahal fakta. Nah soal bagaimana ya Nabi kalau itu memang faktanya seperti itu? Olah Nabi bersabda, ingkana fihi ma taqulu, memang jika ada padanya itu apa yang kau ucapkan, memang jika itu fakta ya, fakodir tahu, maka engkau sudah mencelanya ya, engkau sudah ghibah padanya. Wa illam yakun, tapi jika tidak ada fihi padanya, tidak ada faktanya, fakot bahat tahu, maka engkau sudah berdusta, engkau membuat kedustaan, kebohongan. Nah, jadi definisi hibah itu menggunjing ya, ngerasani. Menggunjing itu menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaranya, sesuatu yang dia tidak suka. Nah itu ditanyakan lah, itu padahal fakta itu ya Nabi bagaimana? Nah justru itu namanya hibah itu yang fakta itu. Kalau tidak fakta, kamu bohong. Itu berarti bohong, pendusta kamu ya. Jadi dua kemungkinan yang jelek semua ya, ngerasani orang dengan sesuatu yang kalau orang itu mendengar tidak suka, yaitu menggunjing, padahal itu benar adanya. Tapi kalau tidak benar, tidak ada faktanya, itu berarti malah lebih berat lagi, yaitu berbuat kebohongan. Nah maka di sini ternyata tidak hanya masalah fakta atau tidak ya, tapi juga menjaga sikap kita ini, menjaga, menahan omongan kita ini ya. Kita harus menahan lisan kita. Kita tahu sesuatu yang buruk terhadap yang dikerjakan seseorang. Nah itu sebenarnya ujian bagi kita, seberapa jauh kita bisa meredam untuk tidak begitu saja menyampaikan itu kepada orang lain. Wah aku mau ngerti dhewe omongin ngene-ngene. Itu biasanya kan kalau orang kumpul-kumpul ya sudah mesti langsung muncul rasa ingin untuk menyampaikan tadi. Sebab kalau tidak begitu terus yang diomongke apa ya, itu akhirnya cari-cari bahan omongan. Nah, cari-cari bahan omongan akhirnya ya tadi mengabarkan sesuatu dari saudaranya yang kalau didengar itu tidak suka. Wah si pulang ke senengane ngene-ngene. Nah yang itu tidak suka si itu mendengar. Nah kalau di hadis yang lain itu berarti kita seolah-olah orang yang digunjing itu mau makan bangkai saudaranya. Nah, itu sesuatu hal yang sangat menjijikkan. Nah inilah ajaran Islam ya. Bagaimana kita betul-betul harus hati-hati menjaga segala macam omongan kita. Mau tanya,
Oke, silakan. bisa menghilangkan sifat seperti gimana? Dan sebenarnya nggak kadang kita harus bicara ya Allah. Ya, itu perlunya kita harus mengevaluasi, menyadari kelemahan kita. Ya. Beberapa kali terjadi kalau sudah kumpul-kumpul banyak ngobrol, oh mesti begitu. Nah itu evaluasi kita. Oh berarti saya itu lemah bidang itu. Ya wis tak kurangi wae yang iso, ojo sering kumpul-kumpul yang tidak ada temanya atau tujuannya yang jelas. Kumpul-kumpulnya itu dalam acara resmi saja kayak gini nih ya. Kalau gini kan ngaji, nggak bisa sempat ngobrol. Walaupun nanti setelah itu juga ngobrol juga, tapi kan relatif lebih topiknya biasanya lebih dekat pada pengajian, pada yang sering kumpul-kumpul yang berpotensi untuk nanti akhirnya hibah berusaha kita hindari. Ya masing-masing itu kan punya kelemahan. Nah kita masalahnya itu kita harus menyadari ada kelemahan seseorang tidak bisa menahan menggunjing orang. Ada kelemahan seseorang tidak bisa memegang amanah kalau dititipi uang. Dititipi uang mesti digosip. Jangan jadi bendahara. Nanti ada pemilihan takmir masjid malah pengennya jadi bendahara. Akhirnya digosip. Akhirnya waktu laporan bingung. Itu ada yang kelemahan itu. Ada kelemahan orang itu ketika ada perempuan-perempuan sudah nggak bisa nahan, akhirnya bakal pilih ya itu. Nah kalau seperti itu ya berarti menghindari yang kumpul-kumpul dengan perempuan, apalagi kalau sudah ketemu ngobrol bisa klop, wow ramai banget malah apa itu. Nah itu masing-masing harus menyadari, wah saya lemahnya di situ, ya dihindari. Ada nih? Mungkin apa? Supaya klik. Jadi hadis ini tadi kan sebelumnya bicara sesuatu kalau didengar oleh yang dirasani kan tidak senang. Ini kadang-kadang memang ada dua faktor. Ada rasa ising yang lain, ada yang rasa ising HP. Jadi ada orang itu ketika dia sudah memberikan bantuan dan sebagainya, orang tidak tahu itu jadi mau itu semua. Ada orang itu pengennya dia tidak didengarkan, masih itu oh simpulan itu jadi sih bantu. Nah ketika dia dengar dan senang dia termasuk juga, meskipun sih dirasani HP. Dan itu kadang juga terjadi. Maka dari itu ada unsur kata-kata yang mereka itu tidak senang. Dan itu bisa terjadi dua hal. Memang sing dirasani itu ya memang kenyataan penuh, utawi sing dirasani itu dikandake kaya ngono. Maksudnya dikandake ngono, ada orang yang diberitakan, diinformasikan, tetapi dia tidak senang. Dulu ada saya punya tetangga itu diceluk bawa berintik, bawa berintik, dia marah kalau diceluk bawa berintik. Meskipun rambutnya ya berintik ya, alhamdulillah beberapa yang pakai jilbab. Jadi kok sebenarnya berintik duit tahunnya lurus seperti itu. Nah, maka ketika dipanggil dengan panggilan yang tidak senang, termasuk bagian yang bisa pada tingkatan hibah atau pada tingkatan senang. Ini senang kalau saat ini Pak Bagong dan kita kenal Pak Bagong, jadi jawabannya Pak Bagong. Ada apa kalau dia dipanggil senang dengan Pak Bagong ya? Itu bukan berarti dia rasanya akan menyebabkan sesuatu yang tidak. Jadi kunci utamanya pada itu pada tidak senangnya itu tadi, baik itu yang dirasani apik atau pokoknya sing ora apik. Jadi saya kata kalau baik ya juga mungkin tidak senang kebaikannya dilihat oleh orang yang pun kita sudah cerita ya mau foto. Itu hal-hal yang perlu menjadi catatan. Nah, terserah kalau kita di dunia media sosial medsos, alhamdulillah beliau Pak Ustaz
Muhammad Sugiarto itu banyak sekali men-share dan dakwah itu luar biasa, matur Pak Yanto, saya sampaikan itu. Tapi ketika ada orang merasa itu, Pak Yanto senang pengusaha sal. Nah beliau kalau senang, ya tidak apa-apa. Dan yang kedua, tadi pertanyaannya bagaimana kita. Ini saya tidak asal-asal, karena dengan era teknologi informasi IT itu kita hampir dino nge-share informasi itu nek ora bener Pak, itu jadi bohong. Nek bener dia nggak IT fitnah. Dan kebiasaan kita nge-share sekarang itu sedang jalan-jalannya, padahal kalau nge-share ke tempat yang lain, ketika mereka tidak ngejel gitu, bisa kita tambah. Semakin banyak dikirimkan itu kita tambah. Maka saya menilai saya banyak perlu beristighfar supaya kita tidak terbawa oleh setan atau dan pakai yang macam-macam sekarang itu diungkapkan orang pagi habis, tapi kenyataannya nah itu orang kenal wong ibu ini baru saya wong ibu dan wong yang bisa ini gurumu nesu. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, kita dengan istri kita langsung anak kita itu kan ya sosok juga orang orang. Ini kalau masih diceritakan itu kerungu nawai di dialog dengan istri kita itu tidak senang, itu masuk bagian dari istri kita. Nah, sehingga yang paling banyak khilafnya kan saya sering cerita orang lain istri saya. Nah, setelah lama mengkaji ini saya banyak istighfar, hampir kita setiap hari tidak pernah lepas dari dosa yang semata sekali. Kita banyak istighfar, ya kita bersyukur meskipun itu sekali-kali salah, tapi saya istighfar, kita nama itu kita untuk bertobat, ya semakin hari semakin tidak berulang. Ya saya juga belajar mengendalikan untuk tidak cerita sesuatu yang orang lain itu hanya di sampingnya atau mendengarkan, itu dia tidak kan di sini ada boleh kalau itu istrinya boleh tak kan tidak, jadi umum itu. Jadi kalau istrinya itu mendengarkan, kalau itu sesuatu yang tidak sesuai ya atau ada tambahan hari ini aku jam 2 tapi 4 hadis dan ayatnya ini persis sebelum lebih lanjut, tadi barangkali kan sudah disampaikan barangkali ada persoalan korban ya. Korban kalau mau ditanyakan silakan, masih ada waktu. Biar ada orang menyerahkan korban kambing jam 6 sore diserahkan, jam 8 malam mulai kembung, dukung mati. Itu bagaimana panitia atau ganti masalah itu? Ya, jadi kalau itu saya kira ya namanya musibah. Sepengetahuan saya itu tidak kok harus mengganti, kecuali kalau ada keteledoran. Jadi kalau musibah artinya sudah berupaya panitia itu melakukan dengan baik sesuai standar, itu saya kira kalau tidak ada kewajiban. Ya tanggung jawab siapa Pak? Ya kan sudah dia niat berkorban, sudah dapat niatnya, sudah dapat pahala. Sudah ada ikannya. Ya, kalau dia masih punya uang kan bisa berkorban lagi. Tapi kalau tidak, sudah dapat pahala, Ganti itu, panitia gantilah. kalau sekali lagi tadi ya, kalau misalnya itu sudah sesuai prosedur, maksudnya tidak ada keteledoran, saya kira tidak masalah, itu musibah ya. Tapi kalau ada keteledoran, misalnya diberi makan sembarangan, salah, ternyata yang diberikan racun misalnya, atau
atau hujan dibiarkan saja di luar sampai akhirnya kembung masuk angin misalnya. Nah itu mestinya harus bertanggung jawab. Makanya itu mesti ada ya semacam apa, mungkin ada pengawas itu, ada akadnya itu, kalau perlu disebutkan seperti itu mestinya. Ada kesepakatan pembicaraan yang menjadikan sejak waktu. Ya, maksudnya panitia akan memberikan pelayanan dengan standar yang diberikan Tuhan. Kalau misalnya ada terjadi musibah, tapi mestinya juga harus segera diberitahukan, ya. agar kronologinya itu tahu gitu yang punya. Dia menambah jadi kalau saya camping itu biasanya hari pagi itu orang baik terus si lembu sore kayak sakit itu Tidak berbubar ya. Solusinya kulitnya bagaimana? Begini, ahli korban yang berkorban tidak boleh menjual. Nah, kalau dia diberikan pada orang lain menjual itu boleh. Kulitnya itu bagaimana ya? Boleh. Nah itu terus kulitnya kan biasanya ada orang membeli. Lalu panitia yang belum ini. Nah, solusinya gimana? Solusinya kalau di masjid saya ya, saya arahkan ahli kurban itu harus memberikan pada siapa. Orang itu nanti yang dapat itu kan dapat sedekah itu, terus dia jual nggak apa-apa. Kalau sapi 7 orang itu bersepakat nanti ngasihkan kepada siapa, tidak mesti 1 orang. Anu aja, ini untuk simpulan yang ditunjuk bisa 2 orang apa 5 orang, terserah. Udah itu bisa. kita menambahkan jadi sebelum hari H rapat itu memanggil dan kesepakatan itu disampaikan sehingga kalau nanti panitia memberikan pojok tidak seikhlas dari tidak kalau sudah seikhlas bisa bergabungan yang bersangkutan menjual itu harus menurut daging diberikan pada seseorang itu kan jual daging tak jual baru juga itu tidak sama. Nanti kalau panitia menjualkan atas nama yang diberi itu banyak dengan itu aku betul sakit betul jadi bukan jadi berusaha Sama dari panitia semua boleh korban jangan sapi lah terus kita kasihkan salah satu yayasan di tempat kita tuh ada yayasan Indonesia satu dakwah. Nah yayasan Indonesia satu dakwah ini biasanya dakwah di jarak Jinawi. Nah di sana itu kan untuk bisa lulus lalu transportasi itu boleh nggak untuk transportasi untuk bisa lulus lalu sebaiknya jangan ya dipakai untuk transportasi, sebaiknya jangan karena korban itu diberikan pada orang, kepada yayasan pun kalau akhirnya kepada yayasan itu sebenarnya juga nggak benar, kecuali yayasan itu memang mendistribusikan. Maksud saya ini untuk yayasannya dijual untuk uang kas yayasan itu berarti bukan orang. Seperti yang panitia ada, bisa mungkin masih ada ini ya. Panitia sebuah masjid, kulitnya dijual untuk kas masjid. Nah itu juga salah, itu kan bukan orang. Nah, jadi termasuk lagi untuk biaya transport
sedapat mungkin menghindari itu. Biayanya itu kalau bisa diambilkan dari, nah kalau dia punya yayasan punya biaya ya pakai biaya lain lah. Jadi untuk ustadz yang dakwah di Benang itu dikasih besaran lewat uang kulit itu loh, tak bisa. Nah itu nggak boleh. Bisa uang kulit nggak apa-apa. Itu berarti kan itu diberikan pada itunya. Biasa, Indonesia sama. Iya, itu diberikan pada ustadznya tadi kan. Ya sudah diberikan. Yang tadi yang ditanyakan kalau dari penjual itu untuk transportasi mengirimkannya itu loh. Nah itu sebaiknya jangan. Ya maksudnya dari kan kita sebagai panitia, kita kan diamanai oleh jamaah yang berkorban. Jadi itu ada salah satu yayasan, namanya Yayasan Indonesia Satu Berdakwah. Nah, salah satu program mereka mengirimkan balik untuk dakwah di daerah pelosok. Nah itu untuk ngasih besar ustadznya itu boleh tidak? Boleh, itu kan ngasih untuk ustadznya kan. Jadi ibaratnya diberikan pada ustaz. Ustaz sama dengan orang-orang lain, orang yang biasa diterima oleh ustaznya, oleh saya dijual untuk transportasi dakwah. Jadi yang menjual kan ibaratnya orang lain, ya itulah. Dia tidak memberikan pada orang, pada orang. Misalnya sapi cacat mendadak turun dari mobil, anjlok, kakinya kencang atau patah gimana? Ya itu musibah lagi. Begini, seandainya dia mampu mengganti itu lebih baik. Kalau tidak punya penggantinya ya bagaimana lagi? Berarti sudah musibah. Mungkin ada yang lain. Nah ini saya ceritakan satu kasus lagi ya di masjid saya itu gini. Waktu kemarin rapat ada yang tanya karena ada istilah begini. Ini upahmu, itu loh yang bareng-bareng itu loh. Nah, itu upahnya. Nah itu saya agak kaget waktu itu. Itu jangan jadikan upah. Kalau jadikan upah nanti akhirnya korbannya nggak sah. Nah, jadi kalau itu dibentuk panitia akhirnya terus dibagi-bagi ya silahkan bagi-bagi aja. Kalau misalnya ada harus membayar orang untuk karena pekerjaan itu dibayar saja, tidak dari korbannya itu kayak tukang sembelih dan sebagainya itu. Tapi misalnya yang lain-lain itu ada dua kemungkinan. Pertama dia dibayar, nggak masalah, tapi jangan dari korbannya. Atau yang kedua, ya sudah kita bareng-bareng, boleh bareng, dipangan bareng lah itu silakan. Jangan ada istilah iki dirupai gue bagian kepala atau iki, nah, itu jangan seperti itu. Istilah upahnya itu yang bahaya. Sampun ya. Baik, karena waktunya sudah mendekati jam 3, mari kita akhiri untuk majelis taklim siang hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina yawma yaqumu hisab. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa min al-ma'i barid.
اللهم إنا نعوذ بك من الحمل والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل الأمور. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر زيونست تدميرا وشتت سمرهم وفرق جمعهم واشدد وطأتك عليه ومزقهم كل ممزق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.